Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pemirsa siaran langsung Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, yang mana setiap hari Jumat malam kita akan mencoba membaca bersama-sama kitab Bidayatul Mujtahid, sebuah kitab fikih muqaranah yang membicarakan berbagai macam mazhab ulama fikih ketika mereka mencoba membahas berbagai masalah fikih. Dan kitab ini dikarang oleh Abul Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rushd, atau dikenal dengan nama Averroes. Dan beliau ini juga adalah seorang qadhi, seorang hakim agung di Andalusia, dan beliau berasal dari Cordoba, Spanyol. Karena itulah maka namanya itu ada tambahannya biasanya Abul Walid ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rushd al-Qurtubi, artinya yang berasal dari Cordoba, Spanyol. Beliau ini selain sebagai seorang hakim, beliau juga dikenal sebagai seorang filsuf terkemuka, filsuf muslim terkemuka. Nah, pada pertemuan yang telah lalu, siaran langsung yang telah lalu, kita sudah banyak membahas berbagai persoalan fikih yang melalui kitab ini. Dan pada episode keempat ini kita akan membahas satu topik baru yang mungkin sebenarnya objeknya nampak begitu asing, karena kebanyakan orang di Indonesia biasanya tidak mengerjakan ini dalam wudhu, yaitu membasuh tangan sebelum membasuh muka. Nah, pemirsa sekalian, karena kenapa kita jarang melakukan ini? Karena memang ini bagi orang Indonesia, membasuh tangan sebelum berwudu, sebelum memulai membasuh muka, itu hukumnya sunat saja ya, bagi kebanyakan orang Indonesia. Tetapi nanti di sini kita akan melihat ternyata beberapa ulama lain menganggap bahwa membasuh tangan sebelum membasuh muka itu hukumnya wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita hari ini akan membahas perdebatan atau perbedaan pendapat soal hukum membasuh tangan sebelum membasuh muka ini. Tetapi tidak hanya itu, kita tidak hanya mengetahui siapa yang berpendapat wajib, siapa yang berpendapat sunat, tetapi kita akan belajar di sini bagaimana teknik para ulama fikih dalam menetapkan suatu hukum, apakah hukum itu wajib atau sunat. Ini akan sangat menarik karena kita di sini akan belajar teknik logika hukum dalam menetapkan suatu hukum fikih ya. Kenapa dan bagaimana sesuatu perbuatan itu bisa dihukumi wajib dan dihukumi sunat ya. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kami sudah mencoba menjelaskan bahwa ketetapan hukum, apakah itu wajib atau tidak, apa hukumnya, kadang-kadang salah satunya diambil dari pembacaan para ulama terhadap teks Al-Quran maupun hadis. Dan biasanya fokusnya secara khusus fokus pada fi'il amr dalam bahasa Arab atau kata perintah. Jadi bila ada dalam Al-Quran atau hadis kata perintah, itu biasanya mengandung makna wajib, begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian ulama juga bisa menetapkan bahwa suatu kata perintah juga bisa menjadi sunnah. Dan nantinya pada pembahasan kali ini kita akan melihat pernyataan salah satu ulama fikih yang mengatakan bahwa sunnah yang tertera di dalam hadis itu ternyata bisa menentang teks Al-Quran. Wah, kata-kata menentang ini lumayan juga. Tetapi baiklah, kita akan mulai saja bahasan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan lebih tahu bagaimana latar belakang dan perjalanan para ulama dalam menetapkan hukum fikih
dimulai dari ketika mereka menemukan masalah sampai ketika mereka menghasilkan hukum fikihnya. Baik, mari kita mulai pembacaan kali ini. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mas'alatu tsaniyatu minal ahkami. Masalah kedua daripada hukum-hukum. Jadi ini adalah masalah kedua. Kalau masalah pertama yang kita bahas pada minggu lalu mengenai niat ya. Nah, sekarang di masalah kedua ini kita membahas hukum, bagaimana suatu hukum fikih terbentuk. Baik. Ikhtalafal fuqaha'u fi ghuslil yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu'i. Ikhtalafal fuqaha'u, berbeda pendapat para fuqaha atau para ahli fikih, fi ghuslil yadi, dalam hal membasuh tangan, qabla idkhaliha, sebelum memasukkan tangan itu, fi ina'il wudu'i, di dalam bejana wudu. Maksud bejana wudu di sini kita tahu bahwa rangkaian wudu itu dalam Al-Quran ya. Dalam dalil Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Di situ disebut bahwa yang dilakukan pertama dalam wudu adalah membasuh muka, baru membasuh tangan sampai ke siku. Nah, sekarang ada praktek di mana membasuh tangannya itu dilaksanakan sebelum membasuh muka. Jadi kalau kita himpun seluruh rangkaian atau rukun wudu dalam Al-Quran dan hadis, maka kita akan menemukan sebenarnya ada tahapan membasuh tangan terlebih dahulu sebelum membasuh muka. Jadi membasuh muka, nanti ada juga kumur-kumur, dan kemudian membasuh hidung, lalu membasuh muka. Nah, apa hukumnya di sini menurut para ulama? Jadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu'i, sebelum memasukkan tangan itu di dalam bejana wudu. Di sini ada kata inaun. Inaun itu kalau secara harfiahnya berarti bejana. Maksudnya di sini adalah rangkaian wudu. Jadi rangkaian wudu itu dimulai dari wajah sampai ke kaki. Nah, sebelum wajah itu ada praktek membasuh tangan. Jadi ada dua kali membasuh tangan ketika kita berwudu itu. Basuhan pertama itu yang sampai ke pergelangan tangan saja, membasuh tangan biasa. Baru kemudian kumur-kumur, membasuh hidung, kemudian membasuh muka, lalu kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Nah, jadi ada dua. Sekarang yang kita bicarakan adalah membasuh tangan yang pertama. Apa hukumnya menurut para ulama di sini? Ada di sini terjadi perbedaan pendapat. Fa dhahaba qaumun ila annahu min sunanil wudu'i bi itlaqin. Maka berpendapatlah suatu kaum ila annahu min sunanil wudu'i bi itlaqin, bahwasanya membasuh tangan sebelum membasuh muka itu adalah satu di antara sunat-sunat wudu secara mutlak. Jadi pendapat pertama mengatakan hukumnya sunnat ya. Artinya bila dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan kalau ditinggalkan wudu tetap sah ya. Karena dia hukumnya sunat menurut kelompok ini. Wa in tayaqqana taharatal yadi, meskipun orang yang berwudu itu yakin suci tangannya, artinya yakin tangannya sudah bersih. Misalnya Anda mandi biasa, mandi yang bersih begitu, otomatis kan tangan Anda juga bersih. Tetapi ketika mau berwudu, dia membasuh tangan lagi, padahal dia sudah yakin tadi sudah mandi, sudah bersih, badannya sudah mantap, sudah harum begitu. Lalu kemudian dia membasuh tangan lagi. Nah, menurut kelompok ini maka hukum membasuh tangannya itu dianggap sebagai sunnah. Dan karena dianggap sunnah,
maka meskipun dia yakin tangannya sudah bersih lalu dibasuh lagi, tetap dia mendapatkan pahala. Tetapi pahalanya pahala sunat. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Pendapat ini wahuwa masyhuru madhabi Malik. Pendapat ini terkenal dari pendapatnya Imam Malik wasyafi'i dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa membasuh tangan sebelum membasuh muka itu hukumnya sunnat. Ini pendapat yang pertama. Wa qila innahu mustahabbun lisyak fi taharati yadihi. Waqila, dan dikatakan innahu mustahabbun, bahwasanya dia itu mustahab, disukai. Maksudnya hukumnya sunnat ya. Jadi yang sunat-sunat di dalam ibadah itu disukai walaupun tidak dibenci ya. Jadi sesuatu yang kadang disukai, sesuatu yang disukai oleh Allah belum tentu diwajibkan ya. Tetapi Allah maksudnya ini kalau kita mengerjakan sesuatu yang disukai oleh Allah. Nah, dan dikatakan bahwa sesungguhnya hukum membasuh tangan sebelum basuh muka ini hukumnya adalah sunnat lisyaki fi taharati yadihi. Bagi yang ragu dalam kebersihan tangannya. Artinya dia ragu tangannya sudah bersih apa belum. Jadi kalau misalnya ada orang mandi, kemudian mau wudu, oh tadi aku sudah mandi, tapi rasanya tangannya belum bersih, tanganku belum bersih nih, aku cuci lagi nah begitu. Nah ketika dia membasuh tangan karena keraguan tangannya ini belum bersih, ya, ragu tangannya ini sudah bersih apa belum, maka itu dihukumi sunat, ya, dihukumi sunat. Tapi hanya bagi orang yang ragu apabila tangannya sudah bersih atau belum. Wa huwa aidan marwiyun an Malikin, dan hal ini juga diriwayatkan daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik di sini punya dua pendapat yang berbeda ya, dua pendapat yang berbeda karena memang si penulis kitab ini mendengar dua jalur riwayat yang berbeda. Nah, jadi kalau tadi Imam Malik yang pertama menyatakan sunat bagi orang secara mutlak, jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun dia sunat. Sementara hukum membasuh tangan sebelum wudhu ini, kata Imam Malik yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa hukumnya sunat hanya bagi yang ragu tangannya sudah bersih atau belum. Pendapat yang ketiga, wa qila inna ghuslal yadi wajibun 'alal muntabihi minan naumi. Dan dikatakan bahwa membasuh tangan sebelum membasuh muka ini hukumnya wajib 'alal muntabihi minan naumi, bagi orang yang terjaga dari tidur. Artinya hanya wajib, dia hukumnya wajib. Jadi membasuh tangan sebelum basuh muka itu wajib hukumnya, tetapi bagi orang yang bangun tidur saja. Nah, wabihi qala Dawud wa ashabuhu, dan yang berpendapat demikian adalah Imam Dawud dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya di sini murid-murid beliau ya. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi hanya untuk orang yang bangun tidur. Jadi kalau tidak bangun tidur tidak wajib membasuh tangan sebelum wudu itu. Ini pendapat ketiga. Pendapat yang keempat lebih menarik lagi. Wa farraqa qaumun baina naumil laili wa naumin nahari. Dan membedakanlah suatu kaum antara tidur malam dan tidur siang. Fa'aujabu dzalika fi naumil laili wa lam yujibuhu fi naumin nahari. Maka kelompok yang membedakan antara tidur malam dan tidur siang ini mewajibkan hal itu, maksudnya mewajibkan membasuh tangan sebelum membasuh muka itu fi naumil laili, dalam hal bangun tidur malam, walam yujibuhu fi naumin nahar, dan tidak mewajibkannya bagi dalam hal tidur siang, maksudnya yang bangun tidur siang. Jadi pendapat yang terakhir ini mengatakan bahwa membasuh tangan sebelum membasuh muka itu
itu wajib hukumnya bagi orang yang bangun tidur malam saja, bukan yang bangun tidur siang. Jadi kalau misalnya Anda tidur malam, mau sholat subuh, wudhu, menurut kelompok yang terakhir ini wajib bagi Anda membasuh tangan terlebih dahulu sebelum membasuh muka. Tetapi bagi yang bangun tidur siang tidak usah, ya. Tidur siang itu kan tidurnya singkat, ya, beda dengan tidur malam. Nah, maka bila Anda bangun tidur siang, maka tidak perlu atau tidak wajib membasuh tangan sebelum membasuh muka. Wa bihi qala Ahmadu, dan dalam hal ini berkatalah Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad yang berpendapat yang terakhir ini. Jadi kalau pendapat ketiga tadi wajib bagi yang bangun tidur semua jenis tidur, ya, meskipun itu sebentar, tetap membasuh tangan sebelum membasuh muka, wajib. Nah, yang terakhir membasuh tangannya cuma yang bangun tidur siang saja. Fatahassala fi dzalika arba'atu aqwalin. Maka menghasilkanlah hal itu dalam hal ini arba'atu aqwalin, 4 pendapat. Jadi ada 4 pendapat, ya. Qaulun innahu sunnatun bi'itlaqin. Satu pendapat mengatakan hukumnya sunnat secara mutlak, artinya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kalau mau berwudu, membasuh tangan terlebih dahulu sampai pergelangan tangan saja, itu hukumnya sunat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Wa qaulun innahu istihbabun lisyaki, dan pendapat yang lain mengatakan innahu istihbab, sunnat bagi yang ragu tangannya sudah bersih apa belum ketika dia mau berwudu. Maka ini sunat hanya bagi orang itu saja. Wa qaulun innahu wajibun 'alal muntabihi minan naumi. Satu pendapat lagi mengatakan bahwa sesungguhnya hal itu wajib 'alal muntabihi bagi yang bangun tidur, dari yang bangun dari tidur, ya, semua jenis tidur. Wa qaulun innahu wajibun 'alal muntabihi min naumil laili duna naumin nahari. Dan satu pendapat bahwa mengatakan bahwa sesungguhnya hal itu wajib bagi yang bangun tidur malam dan bukan bangun tidur siang. Jadi ada 4 pendapat mengenai masalah ini. Nah, berarti ada 2 topik pembahasan yang akan kita bahas setelah ini, yaitu kenapa para ulama berbeda pendapat dalam hal wajib atau sunat hukumnya membasuh tangan sebelum wudhu ini. Sementara perihal lainnya adalah kenapa yang satu mengatakan wajib bagi yang bangun semua jenis tidur, dan kenapa yang satu mengatakan wajib hanya bagi yang bangun tidur malam saja. Jadi nanti akan ada 2 topik pembahasan setelah ini, ya. Nah, baik, kita bahas topik pertama dulu. Kenapa yang satu wajib, yang satu sunat hukumnya? Dan ini akan sangat menarik dan mungkin kita memerlukan sedikit aktivitas bernalar yang kritis, ya. Karena logikanya ini cukup rumit dan mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa mengikuti. Paling tidak kita mengetahui bahwa ternyata para ulama fikih itu berpikirnya sampai begitu, sampai begini nanti, ya. Baik, kita bahas soal pertama, kenapa wajib, kenapa sunnah. Was-sababu fi ikhtilafihim fi dzalika ikhtilafuhum fi mafhumi tsabiti min hadithi Abi Hurairah annahu alaihi salatu wassalamu qala. Dan sebab dalam ikhtilafihim, dalam perbedaan pendapat mereka itu para ulama fi dzalika, dalam hal itu, yakni sekali lagi membasuh tangan sebelum membasuh muka, adalah ikhtilafuhum fi mafhumi tsabiti, perbedaan persepsi mereka mengenai makna daripada hadis Abu Hurairah. Apa hadisnya? Annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Idza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha al-inaa'a fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fi ba'd riwayatihi falyaghsilha thalathan. Rasul berkata,
idza staiqaza ahadukum, apabila bangun satu di antara kamu, maksudnya kamu semua bangun min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaklah ia membasuh tangannya, qabla ayyudkhilahal inaa, sebelum memasukkannya dalam bejana, maksudnya ke dalam rangkaian wudu yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki, ya. Itu rangkaian wudu dalam Al-Quran. Nah, sebelum memasukkan dalam rangkaian itu, kata Rasul, cucilah tanganmu dulu ketika kamu bangun tidur. Ya. Kenapa kata Rasul? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena setiap kamu, kata Rasul, la yadri, tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Dan dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan falyaghsilha salasan, maka hendaklah membasuhnya 3 kali. Nah, jadi perbedaan pendapat kenapa yang satu wajib, kenapa sunat, itu dimulai atau terletak dari cara mereka memahami atau menemukan intisari hukum daripada hadis ini, ya. Jadi gara-gara satu hadis, para ulama bisa berbeda pendapat, ya, dalam hal pemahaman mereka. Bagaimana penjelasannya? Nah, mari kita simak di sini. Faman lam yara baina ziyadatil waridati fi hadzal hadithi ala ma fi ayatil wudu'i mu'aradatan wa baina ayatil wudu'i hamala lafzal amra huna ala zahirihi minal wujubi wa ja'ala dzalika fardan min furudil wudu'i. Faman lam yara, maka barang siapa yang tidak melihat, tidak memandang, tidak memahami baina ziyadatil waridati, antara tambahan wurud, ya, tambahan waridah. Waridah itu bisa dikatakan sebagai sumber rujukannya yang diturunkan, diwiridkan secara turun-temurun. Maksudnya di sini adalah hadis Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak melihat antara tambahan hadis ini, tambahan syariat dalam fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ala ma fi ayatil wudu'i mu'aradatan, melihat adanya pertentangan atas apa yang ada dalam ayat berwudu, bertentangan dengan ayat wudu, ya, maka hamal lafzal amrahuna, maka ia akan membawa lafaz amr, lafaz kata perintah di sini, ala zahirihi minal wujub, atas makna zahirnya yaitu wajib. Wa ja'ala dzalika fardhan min furudil wudu'i, dan ia menjadikan hal itu fardu daripada fardu-fardu wudu. Baik, saya akan mencoba menjelaskan, ya, dari secara runut. Pertama, kita harus mengetahui bahwa sumber rujukan hukum atau sumber hukum pertama dalam agama Islam, dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran tentunya. Jadi kalau misalnya orang ingin mencari atau mengetahui atau mengetahui ajaran agama Islam, ya, khususnya dalam bidang hukum, maka orang pertama harus merujuknya kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi, ya, sumber hukum tertinggi dalam syariat, dalam ajaran agama Islam. Karena dia hukum tertinggi, maka tentunya dia tidak bisa ditandingi oleh sumber hukum manapun. Jadi Al-Quran, kita harus ingat dulu bahwa Al-Quran yang tertinggi. Nah, di dalam Al-Quran tertulis bahwa rangkaian wudhu itu, bahwa wudhu itu hanya ada 4 rukunnya. Membasuh wajah, membasuh tangan ke arah siku, kemudian mengusap kepala, dan kemudian kaki. Ada 4 saja. Tiba-tiba ada hadis, dan hadis ini adalah sumber hukum kedua, dan dia menempati tempat kedua dalam kedudukan sumber hukum tertinggi dalam Islam.
Nomor 1 Al-Quran, nomor 2 sunnah. Nah, Al-Quran sudah menetapkan, Al-Quran yang sumber hukum tertinggi ini menetapkan bahwa rukun wudu itu cuma 4. Ya. Datanglah hadis yang memberi tambahan, ya, tambahan satu lagi pekerjaan wudu, yaitu membasuh tangan sebelum membasuh muka. Nah, para ulama ketika melihat fenomena ada sunnah Rasulullah yang memberi tambahan terhadap ayat wudu, terhadap apa yang sudah ditulis dalam ayat wudu, ini berbeda pendapat. Apakah sunnah di sini dianggap menentang ayat wudu? Dikatakan di sini mu'aradah, ya, istilahnya, yaitu pertentangan. Apakah sunnah di sini dianggap menentang Al-Quran, menentang ayat wudu karena ingin menambah-nambahi lagi, ataukah tidak? Ataukah tidak menentang? Sebab Al-Quran itu kan sumber hukum tertinggi, dia sudah menetapkan ada 4 saja. Sekarang ditambah oleh sunnah. Bolehkah sunnah menambahkan apa-apa yang sudah ada dalam Al-Quran? Sebab ini kalau logika kita ya, kalau Al-Quran itu harus ditambah lagi misalnya, apakah Al-Quran itu belum lengkap? Apakah Al-Quran itu belum sempurna? Nah, lalu para ulama berdebat di sini. Apakah hukumnya, maksudnya apakah sunnah ini dianggap menentang ayat Al-Quran karena menambah-nambahi apa yang sudah ada tercantum dalam Al-Quran, ataukah tidak? Ya. Nah, sebagian ulama menganggap bahwa itu tidak menentang. Ya. Sunnah tidak menentang Al-Quran. Sebab meskipun sunnah ini berasal dari Rasulullah SAW, ya, bagaimanapun sunnah ini kan perkataan, perbuatan dan ketentuan Nabi Muhammad. Jadi ibaratnya sunnah itu semacam bagaimana Rasul memahami wahyu. Ya. Jadi Rasulullah itu dalam berkata, dalam berbuat itu kan sudah ditegaskan oleh Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berbicara dan mungkin juga tidak bertindak, ya, pemahamannya tidak bertindak, tidak berperilaku, tidak berbuat, tidak berkata apapun kecuali perkataan dan perbuatan Nabi itu juga berdasarkan dari wahyu. Ya. Nah, tetapi meskipun dia berasal dari wahyu, tetapi kan itu hasil pemahaman Rasulullah terhadap wahyu Allah. Nah, jadi sunnah, apapun yang dikerjakan dikatakan oleh Nabi yang dianggap sebagai sunnah, itu adalah hasil pemahaman Nabi atas wahyu. Nah, sehingga dia menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bahasanya, kemudian susunan redaksinya itu langsung dari Allah yang disampaikan oleh Jibril, lewat Jibril. Nah, jadi yang membedakan Al-Quran dengan sunnah itu adalah bahwa Al-Quran itu langsung dari Allah sampai ke redaksi-redaksinya. Sementara sunnah itu adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah yang merupakan hasil dari pemahaman Rasulullah terhadap ajaran-ajaran Allah, terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa sunnah menduduki kedudukan kedua. Nah, para ulama menganggap meskipun sunnah ini posisinya di urutan kedua setelah Al-Quran, tetapi toh dia juga dari wahyu, asalnya dari wahyu Allah juga. Jadi Al-Quran dengan sunnah pada hakikatnya wahyu Allah juga. Jadi bagi para ulama ini, bagi sebagian ulama, maka sunnah dianggap tidak menentang Al-Quran. Oleh karena itu, bagi yang menganggap bahwa sunnah boleh menambahi apa yang sudah ada dalam Al-Quran, maka ia menganggap bahwa sunnah itu sama hukumnya dengan apa yang sudah dalam Al-Quran. Dalam konteks wudhu, jika Al-Quran mengatakan bahwa rukun wudhu itu ada 4, yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki, kemudian ditambah oleh sunnah, ya,
dengan membasuh tangan sebelum membasuh muka, maka hukumnya sama seperti yang ada dalam ayat Al-Quran. Jika yang dalam ayat Al-Quran itu, semua yang ada dalam ayat Al-Quran itu hukumnya wajib, maka membasuh tangan sebelum membasuh muka ini, itu hukumnya juga wajib, kata mereka. Ya, maka hukumnya juga wajib. Nah, waja'ala dzalika fardhan min furudil wudu, dan menjadikan membasuh tangan sebelum membasuh muka itu adalah fardu di antara fardu wudu. Nah, jadi akhirnya membasuh tangan sebelum membasuh muka itu hukumnya wajib menurut sebagian ulama ini, karena mereka menganggap bahwa sunnah tidak menentang Al-Quran. Ini oleh karena itu kita bisa memahami kenapa Imam Malik kenapa Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad dan Imam Imam Dawud, ya, beserta para murid-murid beliau itu mengatakan bahwa membasuh tangan sebelum membasuh muka itu wajib. Alasannya adalah karena membasuh tangan sebelum membasuh muka itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya dalam sunnah. Dan sunnah boleh menambahkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran, dan itu tidak dianggap menentang Al-Quran. Nah, itu alasan mereka dengan mengatakan hukum membasuh tangan sebelum membasuh muka itu hukumnya wajib. Sementara itu, waman ra'a anna baina hadhihi ziyadati wal ayati ta'arudan, dan barang siapa dari para ulama yang melihat anna baina hadhihi ziyadah, antara tambahan ini, yang tambahan dalam sunnah tadi, ada pertentangan antara tambahan dalam sunnah tadi dengan ayat wudu. Jadi ayat sunnah ini dianggap menentang Al-Quran. Menentang maksudnya menentang secara legalitas hukumnya, ya. Idh kana zahirul ayati, padahal zahir ayat, idh kana zahirul ayatil maqsudu bihi hasara furudal wudu, padahal zahir ayat Al-Quran itu bermaksud untuk mewajibkan atau memfardukan fardu-fardu wudu, yaitu membasuh tangan, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki itu wajib hukumnya. Lalu kemudian datang sunnah yang menambahi apa yang sudah dalam Al-Quran, dan tambahan itu dianggap sebagai menentang Al-Quran karena menambah-nambahi apa yang sudah dalam Al-Quran. Jika itu dianggap menentang secara hukum, lalu apakah kemudian sunnahnya itu dianggap tidak dipakai? Tidak begitu. Cara penyelesaiannya adalah, ya, jadi kalau dalam ayat Al-Quran sudah tertulis nih bahwa rukun-rukun wudu itu cuma 4, ditambahi oleh sunnah satu lagi, yaitu membasuh tangan sebelum membasuh muka. Jadi, dan ini dianggap bertentangan karena menambah-nambahi apa yang sudah dalam Al-Quran. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah kana wajhul jam'i bainahuma indahu ay yukhrija lafzal amra an zahirihi alladhi huwal wujubu ilan nadabi. Maka cara mengumpulkan antara keduanya, menyatukan antara Al-Quran dan sunnah yang dianggap bertentangan itu, indahu, menurut pendapat para ulama ini, ayyukhrija lafzal amra, yaitu dengan mengeluarkan lafaz amr, mengeluarkan kata perintah itu, an zahirihi, daripada makna wajibnya, alladhi huwal wujubu, yang mana makna wajib, makna zahirnya adalah wajib, dikeluarkan dari kewajiban ilan nadabi, kepada sunnah. Jadi hukum yang ada dalam sunnah Rasulullah itu, yang asalnya juga bermakna wajib, ketika disamperkan dengan Al-Quran yang sudah menuliskan bahwa rangkaian wudhu itu cuma 4, ditambahi dengan satu lagi kewajiban, dan ini dianggap menentang, maka hukum wajib dalam sunnah Rasulullah itu diturunkan hukumnya menjadi sunnat saja. Nah, sehingga asalnya hukumnya wajib
diturunkan level hukumnya menjadi sunat saja. Jadi itu cara penyelesaian. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa kenapa Imam Syafi'i dan Imam Malik menganggap bahwa hukum membasuh tangan itu hukumnya sunat. Membasuh tangan sebelum membasuh muka itu hukumnya sunat. Mengapa? Karena membasuh tangan sebelum membasuh muka itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi adanya dari sunnah. Ya. Nah, sunnah Rasulullah itu bagi mereka tidak boleh menambah-nambahi apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak boleh menambahi apa yang ada dalam Al-Quran, karena dianggap menentang Al-Quran. Tetapi bukan berarti sunnah itu tidak dipakai. Tetapi kemudian sunnah Rasulullah itu, yang asalnya hukum membasuh tangan sebelum basuh muka itu hukumnya wajib, diturunkan level hukum wajibnya itu menjadi sunnat saja. Nah, sehingga itulah kenapa para ulama mengatakan hukumnya sunnat. Ya, hukum basuh tangan sebelum basuh muka itu hukumnya sunnat saja. Jadi ini menarik sekali ya. Menarik sekali teknik para ulama mengolah hukum yang asalnya yang berasal dari teks, yaitu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Lalu kemudian mereka menghasilkan kesimpulan, oh yang ini hukumnya wajib, yang ini hukumnya sunnat. Ketika dua sumber hukum ini berbenturan, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, mereka akan menyelesaikannya dengan cara dengan logika-logika tertentu. Seperti tadi, jadi sunnah dikatakan mereka apakah dianggap menentang Al-Quran atau tidak. Jika dianggap menentang, maka hukum wajib yang ada dalam sunnah ini diturunkan menjadi sunat. Sementara hukum kalau dianggap tidak menentang Al-Quran, sunnah ini, maka hukum wajib yang dalam sunnah tetap hukumnya wajib. Dan ini menarik sekali logika hukumnya. Memang agak rumit, tetapi ya begitulah. Setidaknya kalau kita masih sulit memahami teknik para ulama dalam menetapkan hukum fikih seperti ini, setidaknya kita tahu bahwa ternyata menetapkan hukum fikih itu tidak gampang. Ternyata menetapkan hukum fikih itu ada alur. Dan menariknya ini antara teks Al-Quran itu kadang-kadang di teks Al-Quran dengan sunnah itu dibanding-bandingkan dan dibenturkan. Dan benturan itu apakah dianggap pertentangan atau tidak. Wah, kata-kata mu'aradah ini menarik sekali. Nah, setidaknya kita tahu bahwa ternyata rumit juga menetapkan hukum fikih itu. Padahal ini cuma masalah wudhu, ya, masalah membasuh tangan sebelum basuh muka. Nah, apalagi kalau masalah-masalah lain, bagaimana misalnya ketentuan zakat, apalagi masalah yang lebih tinggi, yang lebih luas lagi, seperti masalah hukum keluarga, hukum pidana. Nah, jadi kita tadi sudah membahas bagaimana caranya menetapkan hukum fikih, yang satu wajib, yang satu sunnah. Bagaimana menetapkan itu? Ya. Nah, sekarang kita akan memahami satu topik lagi, yaitu kenapa para ulama yang satu mewajibkan mewajibkan membasuh tangan sebelum basuh muka itu wajib bagi yang bangun tidur, semua jenis tidur, dan kenapa yang lain mengatakan bahwa wajib hanya bagi yang bangun tidur malam saja, bukan yang bangun tidur siang. Nah, kita lihat penjelasannya di sini, dan kita akan fokus lagi kepada hadis yang tadi, yaitu idza staiqaza ahadukum min naumihi, kata Rasulullah, jika kamu bangun dari tidur kamu, falyaghsil yadahu, maka basuhlah tangan, qabla ayudkhilahal ina, sebelum memasukkannya dalam rangkaian wudu. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya kalian la yadri aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Kita akan fokus pada kata aina batat yaduhu di sini. Ya, kita lihat penjelasannya. Wa man fahima min haula'i min lafzil bayati naumal laili aujaba dzalika min naumil laili faqat.
Dan barang siapa yang memahami daripada para ulama itu min lafzil bayati, daripada lafaz bayat, maksudnya adalah lafaz batat ini, memahami dari kata itu, ya, dari kata itu pemahaminya sebagai naumal laili, tidur malam, aujaba dzalika min naumil laili faqat, maka ia mewajibkan membasuh tangan sebelum basuh muka itu bagi yang bangun tidur malam saja. Batat ini kan berasal dari kata bata yabitu. Bata ini kalau masdarnya menjadi bait, ya. Kalau bait itu rumah, tempat untuk menginap, maka bata itu artinya menginap atau bermalam, ya. Nah, kata Rasulullah, fa inna ahadakum la yadri aina batatil. Basuhlah tanganmu ketika kamu bangun tidur, karena kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Maksudnya, coba kalau misalnya Anda tidur, Anda tidak sadar tangan Anda kemana-mana, ya. Kalau seandainya Anda memasang CCTV, ya, lalu kemudian merekam tidur Anda akan melihat ketika Anda tidur, tangan Anda kemana-mana tuh, garuk sana, garuk sini, ya. Bahkan kadang-kadang tangan kita itu menyentuh bagian-bagian tubuh yang kotor, ya, kotor, ya. Jadi tangan kita itu dianggap kotor ketika kita bangun tidur karena kemana-mana tangan kita itu, kita nggak sadar, ya. Nah, kalau itulah Rasulullah memerintahkan agar membasuh tangan sebelum membasuh muka dalam berwudu karena tangan kita kotor. Nah, jadi buat apa membasuh sesuatu kalau alat untuk membasuh itu juga kotor? Sama seperti Anda menyapu lantai tapi sapunya kotor, ya sama saja bohong kan. Nah, kotor juga pada akhirnya. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah memerintahkan kita untuk membasuh tangan sebelum membasuh muka terlebih dahulu. Nah, di situ dikatakan perdebatan ini pada soal kalimat batat ini, menginap, ya. Bagi yang memahami kata batat ini artinya menginap, dan menginap itu berarti melewati satu malam, maka ulama yang memahami kata ini melewati satu malam berarti yang dimaksud adalah tidur malam, sehingga membasuh tangan sebelum membasuh muka itu wajib hanya bagi yang bangun tidur malam saja. Nah, jadi itu alasannya. Jadi berasal dari satu kata ini. Sementara itu, waman lam yafham minhu dzalika wa inna ma fahima minhu an-nauma faqat aujaba dzalika ala kulli mustayqizin minan naumi naharan aw lailan. Dan barang siapa yang tidak memahami dengan cara seperti itu, wa inna ma fahima, dan sesungguhnya memahami daripadanya an-nauma faqat, tidur saja, ya tidak pedulilah. Yang penting batat itu maksudnya tangannya itu ketika tidur tidak difahami sebagai, kata batat ini tidak difahami sebagai menginap dalam artian menginap melewati satu malam, tidak, tetapi maksudnya yang memahami pokoknya tidurlah gitu, ya. Maka ia mewajibkan hal itu ala kulli mustayqizin, kepada semua yang bangun minan naumi naharan aw lailan, bangun dari tidur, baik itu tidur siang maupun tidur malam. Nah, jadi ini alasan kenapa para ulama yang lain, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum membasuh tangan sebelum wudu itu wajib bagi yang bangun tidur. Tidak peduli tidurnya tidur siang atau tidur malam, tetap hukumnya wajib karena alasan satu kata tadi, yaitu batat. Jadi bayangkan dalam memahami hadis, ya, para ulama bisa berbeda pendapat, memahami satu kata saja sehingga bisa berdampak pada perbedaan pendapat mereka, perbedaan keputusan atau ketetapan hukum fikih menurut mereka. Nah, jadi kita jangan heran jika misalnya para ulama sampai berbeda-beda pendapat, ya karena memahami satu kata saja berbeda, ya sehingga hukumnya pun berbeda. Jadi kalau misalnya Anda menemukan para ulama berbeda pendapat, ya biasa-biasa saja. Atau Anda menemukan praktek ibadah teman Anda atau rekan Anda berbeda daripada Anda, ya jangan heran, biasa saja. Karena para ulama toh juga berbeda pendapat.
Jadi wajar saja kalau orang bisa berbeda-beda pendapat. Nah, memang ini hanya masalah sepele, masalah membasuh tangan sebelum basuh muka. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa terjadi perbedaan pendapat di masalah-masalah yang lebih vital, lebih besar dampaknya. Misalnya kayak yang baru-baru sering jadi perbincangan ini, tidak sholat Jumat ketika di masa-masa wabah, ya. Ini berbeda pendapat, ada yang tidak wajib sholat Jumat ketika di masa wabah, ada yang tidak menerima tidak sholat Jumat ketika meskipun di masa wabah, ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat di situ. Nah, jadi kita ya tidak maklum-maklum sajalah, karena para ulama toh juga berbeda pendapat. Nah, mudah-mudahan perbincangan atau uraian kali ini bisa bermanfaat buat kita, meskipun mungkin agak susah difahami karena kita tadi agak rumit ya penjelasannya, tetapi setidaknya kita tahu bahwa beginilah cara ulama dalam menetapkan hukum fikih. Jadi tidak bisa hanya sekejap mata. Rumit juga. Jadi ilmu syariat ini cukup rumit. Tetapi setidaknya saya pribadi memahami bahwa ternyata fikih, sekali lagi, ilmu fikih ini adalah ilmu yang ditetapkan hukum-hukumnya itu secara rasional. Jadi ini menarik sekali. Nah, kira-kira demikian pertemuan kita hari ini. Bagi Anda yang terlewat siaran langsung ini, bisa menyaksikan siaran ulangnya di channel YouTube Masjid Darul Hijrah. Silahkan dibuka saja nanti di sana. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung di siaran langsung pada petang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kurangnya itu karena kesalahan kami pribadi, dan kalau ada lebihnya itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian siaran langsung ini dari kantor Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat beraktivitas, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.